terlalu senang dengan kondisinya dia saat itu dan menganggap orang lain kondisinya sama dengan dia dan mengambil keputusan lain gitu. Kita nggak tahu kondisi psikologis kondisi orang keluarganya, latar belakang dia juga ya. Keluarganya, latar belakang mungkin dia secara ekonomi berlebih gitu ya, tapi kan berbeda dengan wah ini nanti anakku sekolahnya gimana kalau aku nggak kerja, kan berbeda kondisinya. Tapi semua orang tahu dan itu nggak bisa di-share juga ke semua orang kan. Jadi ya apa aja sih sekarang misalnya ada kayak gitu. Aku mikirnya wah itu solasier banget buatku. Aku mikirnya kayak gitu. Ada sampai ini nggak sih Mbak? Ada pernah dengar kasus mungkin kehebohan itu di grup apa kayak gitu, terus akhirnya dia sampai keluar grup atau ngeblok atau gimana, pernah dengar nggak Mbak kayak gitu juga? Kalau aku kadang kalau misalnya emang ada sih di grup kayak gitu kan sering banget ya di grup, bahkan kadang kalau nggak di grup ini story atau status yang agak-agak menyinggung kayak gitu ya. Nah kalau buat aku kayak nyindir ya. Kalau emang itu udah mengganggu aku dan itu membuat kesehatan mentalku nggak baik, aku blok aja. Ya mau benar. Bukan berarti aku memutuskan persahabatan apa gimana, tapi itu membuat mental aku jadi nggak baik ya, maksudnya merusak kondisi mental gitu kan nggak enak juga ya buat diri aku. Ya udah, blok dia bukan berarti pertemanan kita selesai kok. Benar. Intinya balik ya demi kesehatan jiwa dan raga kita ya. Benar. Nah, berarti Mbak Aang lebih banyak mengalami temanya urusan ibu bekerja atau ibu di rumah ya Mbak ya, urusan memuarin ya Mbak ya? Ya, dulu pernah sih sesar, kayak gitu. Karena kan dulu sesar ya, bilang wah kamu belum merasakan menjadi ibu perempuan seutuhnya apa-apa. Karena memang waktu itu kondisi saya untuk sesar gitu kan. Kalau misalnya di kantor ya mengancam keselamatan jiwa kan, apalagi kayak benar. Kan tuh cuma dokter, orang kan sekarang cuma ya kok sesar sih, nggak merasakan dong jadi perempuan seutuhnya. Nah yang kedua, anakku alhamdulillah yang kedua ini bisa kondisinya memungkinkan untuk lahiran normal gitu. Kan pada bilang sesar tuh sakit, enakan normal, nggak ada enak-enaknya juga namanya. Dua-duanya sakit ya. Dua-duanya sakit, udah pernah sesar. Ada yang nanya. Gimana Mbak? Ada yang nanya nih. Oh iya, tenang Mbak. Ini netizen pasti sudah banyak sekali pertanyaan tentunya urusan permemuar ini Mbak, tenang Mbak. Ini banyak juga ada salam katanya dari apa mana tadi aku lihat, Makassar. Wow, ternyata kita ada tamu dari Makassar juga. Mbak mana nih? Mbak Eka Panrita Lopi. Ada juga dari Sidoarjo nih Mbak Nikma Soliha. Wow, banyak ya. Senang sekali nih bertemu dengan teman-teman dari seluruh Indonesia khususnya ya Mbak ya. Mana pertanyaannya? Siap. Nah ini ada pertanyaan dari Mbak Agita Igan. Pas pandemi ini malah nambah sibuk atau lebih santai sebagai ibu dan jurnalis Kak? Nah ini pertanyaan saya juga nih ternyata. Ini gimana nih Mbak? Pas pandemi yang jelas beberapa waktu lalu sempat kerjaan itu di rumah jadi WFH. Itu dari sisi kerjaan mungkin lebih ringan ya, karena bisa dikerjakan di rumah, kita cuma Zoom kayak gitu, cuma bikin naskah di rumah. Tapi di sisi lain karena anak-anak sekolah online, nah ini jadi berkecamuk banget. Apalagi suami juga kerja di rumah, laptop gantian, anak sekolah online, laptop cuma satu. Nah ditambah pas pandemi ini di kakak pembantuku resign, jadi kita bener-bener kelabakan banget nih. Bener-bener ya. Nggak ada yang sempurna sih memang ya, maksudnya orang pada ternyata kamu bisa ngejalanin semua. Sebenarnya ya ngejalanin aja sih, stres tidak sama gitu. Ya udahlah, makin kesini kayak oh ya udah makin sadar aja, oh ini pandemi ya, kan kita masih adaptasi dengan situasi baru. Pandemi kita
nggak memungkinkan untuk anak sekolah di luar, terus kerja juga nggak bisa, kemarin nggak bisa full di rumah kan. Ya udah akhirnya bagi tugas aja gitu, karena suami pas bagi tugas, dia kerjain malam, aku siang gitu kan. Tapi jatuhnya kalau misalnya dibandingin dengan ibu yang di rumah dengan ibu yang bekerja, sebenarnya sama aja. Karena ketika di pandemi, bang misalnya kan akhirnya merasakan juga bagaimana menjadi ibu di rumah, kehebohan di rumah bagaimana, ditambah lagi pekerjaannya gitu ya mbak ya. Ya itu sebenarnya saya juga menganggap menjadi pilihan menjadi ibu rumah tangga itu juga luar biasa sih, karena ngerasain banget waktu pandemi nggak ada pembantu di rumah, itu bener-bener ya, namanya kerjaan rumah itu kan nggak ada habisnya, dan ibu rumah tangga tuh bisa menjalani semua itu setiap hari, berbagai peran. Nah, berbagai peran. Sebenarnya kan perempuan itu multitasking ya. Mau kita kerja di luar atau kita kerja di rumah, itu multitasking banget lah. Kerja di rumah juga kita bisa ngerjain apapun, dan ngurus anak, bisa jadi guru, bisa jadi jadi koki, bisa jadi apapun. Nah, sama aja ketika kita melihat orang dari sisi positifnya, oh dia ibu rumah tangga, keren ya dia gitu, itu kan akan lebih baik ya daripada melihat dari sisi buruknya. Kayak gitu aja sih, mungkin yang sekarang harus dilihat orang, kenapa sih kita nggak lihat dari sisi positifnya. Jadi ibu rumah tangga tuh ya berat loh, bayangin aja pandemi ini kan kita stres di rumah karena rutinitas monoton. Nah itu dijalani setiap hari sama ibu rumah tangga kan, harus selama ini udah dia lakukan gitu ya mbak ya. Stresnya luar biasa. Stresnya luar biasa. Apalagi mbak juga ini ya mbak ya, punya usaha sendiri ya mbak ya, usaha catering ya mbak ya. Ya GoFood sih, ada namanya. Cuman itu kan nggak aku sendiri, karena nggak mungkin juga kan aku bisa menjalani semua, cuma ada pegawai, ada admin. Kalau misalnya aku semua nggak mungkin juga kepegang, paling seminggu sekali sama admin lihat TV. Mbak cuma hanya menyapu halaman. Ya, apa aja mbak? Menyapu rumah di malam hari. Para ibu-ibu ini emang perannya itu keren, emang di kantor udah heboh, di rumah juga bisa gitu mengurus segalanya gitu ya mbak ya. Ya sebenarnya ini berjalan semuanya pasti kita sih, ketika support systemnya mendukung, terus kondisi atau keadaan memungkinkan, atau justru malah keadaan mengharuskan kita untuk melakukan itu, saya rasa sih semuanya bakalan bisa gitu. Tergantung kita mau apa enggak. Siap. Mbak, kita mau sapa-sapa, masih banyak nih ternyata yang belum aku sapa-sapa nih. Ada tadi akan datang lagi. Akan datang lagi terus lagi ada Linggarista Sari ya mbak ya. Ada Tarigan Joni, ada Nikma Solihah, banyak ya. Hai teman, halo yang dari Nikma Solihah. Ini kayak penggemar Mbak Am juga jangan-jangan di semuanya. Ada beberapa. Aku juga ada kakakku sih. Ada Etik Siswati, ada Normawati, ada Zaraisme. Nah, sambil kita masih ngobrol-ngobrol lagi nih Mbak, masih terkait dengan Momwar tadi, support system itu kan penting banget ya Mbak ya. Nah, support system itu berarti lebih ke suami, keluarga, dan teman-teman tuh gimana sih Mbak, support system teman-teman yang mungkin pernah Mbak rasakan gitu kira-kira sesama misalnya sama-sama ibu bekerja deh kayak gitu. Support system tuh semuanya tuh penting ya. Yang paling penting itu yang pertama adalah pasangan ya, karena kalau misalnya nggak BJB atau nggak berkomunikasi dengan baik, itu pasti juga akan berpengaruh pada kerjaan atau pilihan kegiatan di luar kita kan pasti akan terkendala gitu. Nah kalau untuk support system yang lain ya itu misalnya pembantu itu. Jadi kalau misalnya nggak ada mbak itu ya agak repot juga. Jadi bener-bener tuh peran pembantu buat aku tuh penting banget sih, karena juga dari daycare, dan aku nggak biasa ke daycare karena anak aku emang biasa di rumah, karena kan kalau di itu ya teman kantor juga harus ini
mereka itu kan jadi apa ya, rumah kedua ya, kantor itu jadi rumah kedua. Nah, setelah rumah kan kita, nah kalau hubungan teman-teman kita di kantor itu mendukung dan apa ya, mereka asik, kita punya teman-teman yang baik, itu bisa jadi uh, apa ya, kayak semacam tempat kita untuk menghilangkan stres lah, Oh iya, iya. tempat kita Ya, curhat. teman-teman juga penting banget ya ketika di kantor ya. Iya, iya, iya. Kantor tuh harus punya teman, nggak cuma kerja doang, pulang kerja pulang kerja pulang. Nah, kita berteman di kantor itu juga penting banget sih, karena itu jadi bikin stress release kita. Iya, benar-benar. Setuju banget. Tentunya ketika di kantor kita menemukan juga ibu-ibu mungkin yang mengalami kondisi mirip dengan kita ya Mbak ya, dan ini juga bekerja juga, gitu ya Mbak ya. Kalau di kantor aku ada grup laktasi gitu, kalau kita camping Mbak, Iya ya. nyusuin, sharing apa. Nah di situ kan kalau perempuan kan kalau misalnya bercerita itu lebih seneng ya, kalau kita didengarkan itu kan seneng ya, itu udah salah satu stress release kita. Jadi ada teman sharing sama masalahnya kita, itu penting banget sih. Oh iya, 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 di kantor aku juga ada tuh ibu-ibu laktasi, itu mereka klop banget sih. Kadang di ruang, ya itu benar-benar tiba-tiba berbagai divisi bahkan ya ketemuannya, terus berbagi cerita. Mungkin ada yang kesulitan dalam urusan perasian gitu ya Mbak ya, saling gitu juga. Support. Iya. Siap. Mbak, ada pertanyaan nih Mbak. Oh gimana Mbak? Iya, mereka kalau untuk urusan ASI, kalau misalnya ada yang terhambat atau apa, mereka anak cari dokter anak di mana, kayak gitu-gitu. Iya. Malah kita bisa ya. Siap. Mbak, ini ada pertanyaan nih Mbak dari Mbak Nikma Soliha. Kak, gimana caranya menempatkan skala prioritas dalam kerjaan dan rumah tangga? Nah, apalagi Mbak Ang yang kerjaannya pasti banyak banget ya. Skala prioritas ya. Ini kalau orang kan macam-macam ya. Ada yang apapun keluarga yang utama. Kalau aku karena aku sama kamu sepakat ya, aku kerja, jadi nanti kerjaku bakal bikin media tahu nih, aku yang skala prioritas adalah mana nih, ditimbang dulu mana yang kira-kira urgent, yang mana yang bisa dilakukan nanti dulu, atau yang harus dilakukan. Nah, misalnya kayak aku harus live pagi gitu kan, aku harus dari rumah itu jam 3:30 pagi atau jam 4 pagi kayak gitu. Jadi kan ya itu udah jadi tanggung jawab aku dong di kantor gitu kan. Kalau misalnya aku live pagi, ya udah berarti suami dia pagi yang ngurusin anak keluarga, anak-anak. Pasti anak-anak nyariin dong, ini kemana gitu, mama pagi-pagi kemana, karena walaupun udah dikasih tahu mama jam pagi ya, sama dulu pulang malam ya gitu, ganti-gantian aja. Kalau misalnya dia pulang malam, ya udah mau nggak mau anak-anak sama mbak dulu gitu, kalau memang itu prioritas yang saat itu nggak bisa ditinggalin. Kalau misalnya ada demo lah atau apa kayak gitu kan, kadang sampai malam juga. Iya. Ya, kami mengerti kok sama jurnalis kehebohannya ya Mbak ya, apalagi Mbak live gitu kan Mbak ya. Apalagi pekerjaan kita kadang-kadang nggak bisa diperkirakan kan, tiba-tiba iya, ada dan kayak gitu. Yes, benar-benar. Pokoknya kita pekerjaan yang bukan 9 to 5 benar-benar harus memikir. Benar. Siap. I feel you deh Mbak pokoknya. Ada lagi nih dari Mbak Grace-nya, katanya, Kak, anak pernah merasa komplain Kak ketika Kak Ang bekerja, dan bagaimana Kak Ang menghadapinya? Oh, ini gimana tuh Mbak? Anaknya apakah bertanya-tanya gitu? Apalagi kemarin pas pandemi ini kan banyak di rumah ya, ketika ini udah normal, harus banyak waktu di kantor lagi, mereka pasti ya mama kerja di kantor kayak gitu, pasti sih komplain dari anak-anak itu, cerita dari saya ataupun ke papanya. Kalau papanya kerja ke kantor juga masih komplain karena banyak waktu di rumah kemarin.
ya sebisa mungkin kita ngasih pengertian ke mereka kalau ini mama harus kerja sama papa karena kita bekerja buat apa, buat ini loh, buat kakak kan sekolah, kita harus butuh biaya sekolah, kita kalau misalnya kita mau makan di luar kan kita uang kayak gitu, jadi menjelaskan dengan bahasa yang mereka mengerti sih. Terus nanti kalau pulang, mama pulang jam segini, nanti habis pulang kita belajar lagi, main bareng lagi, kayak gitu. Jadi mereka udah tahu konsepnya. Oh, jadi orang tua aku kerja itu nggak cuma keluar rumah terus nggak tahu ngapain mereka di sini. Kadang sih biar mereka lebih paham, aku ajak ke kantor. Jadi walaupun mereka nggak turun, dia tahu oh kalau misalnya aku liputan, mama tadi liputan ini loh, diceritain tadi kerjaannya ngapain, terus kadang hasil kerjanya kayak gini loh, oh, tadi ini ketemu orang ini, jadi mereka biar paham lah tentang kerja. Ya, ini pertanyaannya ternyata udah lumayan banyak ya, tapi tetap kita mengundang untuk teman-teman penonton untuk ikut bertanya, karena siapa tahu beruntung dan mendapatkan bingkisan menarik dari Hello Kopi. Nah, pertanyaan lagi nih Kak, dari Kak Eka Pramuka. Katanya Kak Ang, dengan aktivitas yang padat, tentu saja kan butuh me time. Nah, boleh nggak diceritain me time Kakak tuh ngapain aja? Me time ya, aku tuh orangnya butuh banget me time. Kalau nggak me time aku pas banget ya dengan yang banyak. Kadang ya kalau di luar itu biasanya pulang kerja kalau misalnya masih agak sorean dikit ya, kadang mampirlah sebentar ke tempat ngopi. Jadi me time sih buat aku, jadi kayak punya waktu buat duduk sendiri di tempat kopi sambil main handphone. Udah berapa, nggak lama sih, mungkin setengah sampai 1 jam aja udah bisa pulang. Terus ya itu udah sedikit bikin relax gitu kalau dibandingkan ketika misalnya kita lagi di kantor banyak kerjaan atau gimana langsung pulang, itu bakal jadi masalah sih kalau buat aku. Kalau misalnya kita daripada kita stres, ya kita stres, bawa stres itu pulang ke rumah, mending diselesaikan dulu di luar gitu ya, jadi pulang itu bisa dalam keadaan sedikit lebih baik lah. Wah, suka ngopi, oke, ngopi bareng. Oh iya. Siap. Ini ada yang menyapa nih Kak Trisni Kurota Aini. Halo Mbak Ah, katanya gitu Mbak. Banyak sekali ternyata ya penonton kita hari ini. Halo semuanya. Halo. Ada pertanyaan Mbak, lagi? ada pertanyaan lagi Mbak, banyak Mbak, tenang. Ada dari Eca Panri Talopi. Katanya tantangan yang dihadapi jurnalis perempuan seperti Kak Aang, bagaimana sih upaya menyeimbangkan peran dalam profesi dan sebagai ibu? Tadi udah beberapa kita kupas ya Mbak ya, tapi mungkin ada di highlight. Agak sulit. Dan itu menjelaskan ke keluarga, baik dari keluarga aku atau keluarga dari pihak suami dulu waktu pas awal-awal nikah. Dan ya kalau udah dijelaskan, maksudnya mereka juga paham sih kerjaan jurnalis itu seperti apa. Bahkan yang justru yang paling susah itu dulu aku menjelaskan ke ibu, karena kan ibu sendiri. Jadi dulu waktu awal-awal kan aku sempat di program ya yang petualang kan, yang di pelosok-pelosok yang kadang nggak ada sinyal. Ya namanya program itu. Pelosok mana Mbak? Nah, sampai pelosok perbatasan Indonesia Filipina itu dulu aku nggak bisa dihubungi hari buku nangis kayak gitulah. Jadi pemahaman itu ke orang tua itu susah banget ternyata gitu, apalagi kita perempuan gitu sama orang tua kita, kan kita dianggap masih anak kecil ya selamanya, kan kita dianggap sebagai anak kecil sama orang tua ya. Menjelaskan itu sih buat mereka tuh menerima itu, dia bilangnya udahlah
cari kerjaan yang normal-normal aja di kantor kayak gitu. Tapi ya nggak bisa, mainnya udah apa ya, udah jadi pilihan aku kerja di sini dan ini udah jadi tanggung jawab gitu. Nah di situ jadi apa ya, macam adu argumen lah, tapi ya akhirnya setelah pindah jadi ya kadang masih ada di konflik juga ketika kita demo kayak gitu kan. Iya ya, dikira kita mendekat gitu kan, khawatir banget kan. Kiranya kan pasti paham pasti ada safety di situ, kita bisa kemana. Tapi kan orang tua apalagi pasti khawatirnya belum ada bayangan. Belum ada bayangan. Ya itu sih. Iya. Kadang aku nggak ceritain yang negatifnya, bilang aja, oh udah selesai kok, aku udah mau pulang gitu. Kadang aku di tempat yang aman, pokoknya bikin nggak pikiran aja sih. Menenangkan dulu, ya benar. Menenangkan keluarga dulu ya. Kan tuh. Siap, benar mbak, setuju banget. Mbak ada salam nih dari Wuri Setia Ningsi, katanya subhanallah cantik banget mbak. Wah ini penggemar mbak. Itu teman KJB. Nah mbak Wuri, ya. Dan Mbak Wuri itu bertanya, Mbak Ang gimana? Mbak Ang kegiatan lo kan banyak banget, ya usaha, punya 2 anak. Gimana cara bagi waktu terutama mendidik anak? Nah, gimana tuh Mbak mendidik anak? Tadi di masa pandemi ngurusin online-nya tuh gimana tuh mungkin tuh Mbak? Mendidik anak ya, kalau aku sih mendidik anak itu menjadi sebuah kesepakatan ya sama pasangan. Jadi kita mau mendidik seperti apa, nah ini harus kompak dulu nih antara aku sama makna pencarikan sekolah, itu kita harus jalan sih untuk membagi waktunya. Yaitu tadi aku karena kita kerja ya, kita nggak mungkin juga bisa mana dulu yang diutamakan, kan kita nggak bisa memilih kadang di satu kita gitu ya, memprioritaskan mana dulu yang urgent gitu ketika misalnya ketika dalam keadaan normal aja ya, ketika pulang dari kantor ya udah buat mereka, jadi guru buat mereka. Jadi ketika aku di kantor ya urusan selesai, kalau bisa urusan di kantor itu selesai sampai aku pulang kantor. Ketika di rumah jadi tidak mengganggu waktu keluarga, mau itu pendidik maupun ibu rumah tangga, jadi masak buat mereka atau dari mereka sekolah online kayak gitu sih. Jadi memang benar-benar ketika kalau bisa sih nggak bawa kerjaan ke rumah aja. Iya. Konsultasi juga gitu nggak sih Mbak sama guru-guru atau gimana Mbak? Ya, guru-guru termasuk yang aktif konsultasi dengan Mbak juga? Ya, alhamdulillah sih kepala anakku tuh kreatif banget sama orang tua. Jadi memang untuk pendidikan kita memilih yang berbasis karakter ya. Jadi yang diperhatikan tuh karakter anak. Untuk sendiri sih kita kan sebagai tugas alhamdulillahnya banyak narsum dari psikolog, dari apa kayak gitu. Dari situ tuh kita belajar juga sih sebenarnya, mungkin rezeki juga ya. Di sini itu kita jadi banyak pengetahuan. Jadi kita kadang colong-colong konseling aja kalau lagi wawancara kayak gitu. Setuju. Benar. Itu privilege Mbak, privilege kita. Ya kita. Benar. Luar biasa tuh Mbak, luar biasa mam, keren kata Mbak Teh Latif Mbak. Keren banget sih nih Mbak, berbagai kehebohan kegiatannya ya Mbak ya. Juga kok, nggak ada yang sempurna. Siap. Mbak Teh Latif sih bertanya nih Mbak, katanya dengan jadwal yang padat, tekanan pekerjaan dan ditambah problem di keluarga, apa sih tips mengendalikan emosi tetap seimbang? Selain tadi me time kata Mbak, kan katakan me time, atau apa lagi mungkin yang bisa menstabilkan emosi kita, maksudnya ketika berinteraksi dengan keluarga? Oh, ini
masuk ke olah emosi kita ya. Nah ini akhir-akhir ini kan kemarin pandemi ini bener-bener menguras emosi banget ya. Kita harus beradaptasi dengan seperti ini. Pasti tekanan emosi itu